Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya, Reza Habibi, pada bagian ketiga yaitu data visualisasi pada R. Pada bagian ini, kita akan membahas beberapa hal sebagai dasar untuk melakukan data visualisasi di R. Di antaranya adalah fungsi plot, hist, curve, bar plot, density, dan fungsi box plot. Seperti halnya pada bagian sebelumnya, untuk mendukung pembelajaran, telah disiapkan tutorial lab atau praktikum yang dapat diakses pada tautan yang tertera sebagai berikut. Yang pertama, terdapat fungsi plot. Fungsi plot adalah salah satu fungsi dasar dalam R untuk membuat grafik. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik seperti grafik titik, garis, atau keduanya. Anda bisa memvisualisasikan data numerik dengan berbagai opsi visual, seperti warna, tipe garis, simbol titik, dan lain sebagainya. Pada slide diberikan sintaks umum dari fungsi plot. Pada fungsi plot, terdapat X dan Y yang menyatakan data yang hendak diplot. Kemudian tipe yang menyatakan tipe plotnya seperti apa, poin, titik, garis, line, atau keduanya. Kemudian ada main yang menyatakan judul grafik. Lalu terdapat X lab atau label untuk koordinat X, sedangkan Y lab menyatakan label untuk koordinat Y. Kemudian Anda dapat melihat contoh penggunaan dari fungsi plot. Yang kedua, terdapat fungsi hist, digunakan untuk membuat histogram dalam R. Sebagaimana diketahui, histogram adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi suatu data numerik dengan membagi data menjadi beberapa interval atau bin dan menghitung jumlah pengamatan dalam setiap interval tersebut. Nah, grafik ini sangat berguna untuk memahami distribusi data, misalnya untuk mengetahui apakah data bersifat simetris. Pada slide diberikan sintaks umum dari fungsi hist. Fungsi hist terdapat yang pertama X menyatakan vektor numerik yang berisi data yang hendak ditampilkan dalam histogramnya. Brix menyatakan jumlah atau metode pembagian bin. Bisa berupa angka atau metode seperti Sturges, Scott, atau Friedman diakonis. Kemudian terdapat X-lab, Y-lab yang sama seperti sebelumnya, dan juga col atau color menyatakan color yang menyatakan warna dari bar pada histogram tersebut. Kemudian Anda dapat melihat contoh penggunaan fungsi histogram pada data berdistribusi normal. Selanjutnya terdapat fungsi curve dalam R adalah fungsi untuk memvisualisasikan grafik fungsi matematika secara langsung. Nah, fungsi ini memungkinkan Anda untuk menggambarkan kurva dari persamaan fungsi tertentu. Pengguna, dalam hal ini kita dapat memplot berbagai jenis fungsi, mulai dari fungsi linear yang sederhana hingga fungsi nonlinear yang kompleks. Pada slide diberikan sintaks umum dari fungsi curve. Fungsi curve memuat EXPR atau disebut sebagai expression yang menyatakan ekspresi atau formula dari fungsi matematika yang ingin digambarkan. Ekspresi ini harus menggunakan variabel X sebagai variabel independennya. Kemudian from menyatakan batas bawah dari domain, dalam hal ini adalah sumbu X untuk menggambar kurva. Sedangkan to menyatakan batas atas untuk menggambarkan kurva.
N menyatakan jumlah titik yang digunakan untuk menggambar kurva. N dipergunakan untuk mengatur smoothness dari grafik yang hendak dibuat. Kemudian terdapat add yang menyatakan nilai true atau false, yang berarti bila true, kurva akan ditambahkan ke grafik yang sudah ada. Apabila dalam beberapa kasus diperlukan untuk membuat dua grafik pada frame yang sama. Kemudian Anda dapat melihat contoh penggunaan fungsi curve untuk grafik nonlinear. Tepatnya adalah grafik fungsi X pangkat 3. Kemudian terdapat fungsi bar plot dalam R adalah tools atau fungsi yang sangat berguna untuk memvisualisasikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, fungsi bar plot mendukung berbagai kustomisasi atau pengaturan seperti pengaturan warna, orientasi batang atau arah batang, dan label, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat grafik yang informatif dan menarik. Pada slide diberikan sintaks umum dari fungsi bar plot. Terdapat head yang menyatakan data yang hendak dibuat bar plotnya. Kemudian ada juga names.arg yang menyatakan label untuk sumbu X di bawah masing-masing batang. Kemudian call atau color menyatakan warna batang. Lalu horis menyatakan arah orientasi batang, apakah secara vertikal atau horizontal. Kemudian beside menyatakan apakah batang ditampilkan secara berdampingan atau ditumpuk. Dalam hal ini seringkali disebut sebagai stack bar plot. Kemudian Anda dapat melihat contoh penggunaan fungsi bar plot pada data bawaan R. Nah, data yang dipergunakan adalah data bernama VA-DAT yang merupakan data dari tingkat kematian penduduk pada suatu daerah tertentu. Nah, data ini memuat beberapa kolom seperti rural male, rural female, urban male, dan urban female, masing-masing dengan kelompok umur dan juga tingkat kematiannya. Nah, contoh yang diberikan adalah bar plot pada kelompok rural male. Nah, maka dapat Anda lihat hasilnya adalah labelnya merupakan kelompok umur, sedangkan Y-nya menyatakan tingkat jumlah tingkat kematiannya. Dan fungsi density adalah fungsi yang berguna untuk menganalisis distribusi probabilitas dari suatu variabel acak. Nah, dengan fungsi ini, pengguna dalam hal ini kita dapat menggambarkan kurva kepadatan yang menunjukkan bagaimana nilai variabel terdistribusi secara kontinu. Nah, fungsi ini sering digunakan bersama dengan fungsi plot. Pada slide diberikan sintaks umum dari fungsi density. Yang pertama memuat parameter atau argumen X. Ia menyatakan vektor numerik yang berisi data yang akan dipergunakan untuk menghitung estimasi kepadatan. Selanjutnya terdapat kernel yang menyatakan kernel yang digunakan untuk estimasi kepadatan. Pilihan yang ada, kernelnya adalah Gaussian, by default, rectangular, triangular, Epaninskov, B-weight, cosine, dan cosine. Yang dapat Anda lihat lebih detail pada dokumentasi dari fungsi density.
Kemudian N menyatakan jumlah titik yang akan digunakan untuk menghasilkan kurva. Uh, dan dapat Anda lihat contoh penggunaan dari fungsi density pada data bawaan R, yaitu data tree atau data mengenai pohon pada kolom height atau tinggi dari pohon. Dan hasil yang didapatkan dapat Anda lihat pada grafik berikut. Selanjutnya terdapat fungsi boxplot yang merupakan fungsi yang dapat Anda gunakan untuk menggambarkan distribusi data secara grafis. Boxplot atau yang sering disebut sebagai box and whisker plot menunjukkan ringkasan 5 nilai penting dari suatu data. Pada slide diberikan sintaks umum dari boxplot yang memuat argumen X, main, xlet, ylab, dan color yang sudah kita pahami pada slide-slide sebelumnya. Nah, pada fungsi boxplot tersebut diberikan contoh penggunaannya, yaitu untuk membuat boxplot pada data iris, tepatnya pada kolom sepal lengthnya, dan dapat Anda lihat hasil dari fungsi boxplot sebagai berikut. Nah, pada slide sebelumnya telah disajikan dan dijelaskan cara membuat berbagai tipe grafik menggunakan R-base atau R bawaan. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat library atau package yang bernama ggplot atau ggplot2 yang memungkinkan pembuatan grafik dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan grafik dari fungsi bawaan R atau R-base-nya. Nah, package ggplot2 merupakan bagian dari tidyverse. Apa tidyverse? Lalu saya jelaskan bahwa tidyverse adalah kumpulan koleksi library atau package yang dikembangkan oleh suatu komunitas untuk mendukung kegiatan analisis data dan visualisasi data. Nah, contoh penggunaan ggplot2 akan dapat Anda lihat melalui tautan GitHub atau tutorial lab yang telah diberikan di awal presentasi. Slide ini juga sekaligus mengakhiri bagian ketiga, yaitu data visualisasi dengan R. Saya undur diri,